Selamat pagi untuk anakku semuanya dan salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Di kesempatan hari ini kita akan membahas masalah budaya kerja penting buat perusahaan. Budaya kerja menjadi salah satu kunci sukses sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karenanya, budaya kerja menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, dimanage dengan baik, sehingga budaya kerja mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja karyawan dan perusahaan. Menurut Dr. Andes Jering Supriyadi MM dan Dr. Andes Triguno LLM, budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan terwujud sebagai kerja. Dan ini nanti akan berkembang menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Oke, next. Adapun menurut Triguno 2001 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menerangkan bahwa budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dalam sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Oke, kita lanjut. Bagaimanapun, budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat bagi satuan kerja atau organisasi, karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat, bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaannya. Namun budaya kerja akan berakibat buruk jika karyawan dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat. Oke, kita lanjut, Gian. Beberapa manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik diantaranya. Nomor 1, meningkatkan gotong royong atau menumbuhkan kebersamaan. Yang kedua, saling membuka satu sama lain. Yang ketiga, meningkatkan jiwa rasa kekeluargaan. Yang keempat, membangun komunikasi yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keenam, tanggap dengan perkembangan dunia luar. Yang ketujuh, melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, memegang teguh dan berupaya keras untuk mencapai target. Yang kesembilan, dapat dipercaya dalam mengemban setiap pekerjaan dengan benar. Yang kesepuluh, menjalankan tugas mengikuti aturan yang berlaku. Dan yang ke-11, menindaklanjuti setiap masalah yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan penyelesaiannya hingga tuntas. Oke, selanjutnya. Untuk menerapkan budaya kerja yang baik membutuhkan waktu yang cukup lama, maka itu perlu adanya pembenahan-pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinnya, kemudian diikuti para bawahannya. Terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin yang ditunjuk di mana besarnya hubungan antara pemimpin dengan bawahannya, sehingga akan menentukan suatu cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat satuan kerja atau organisasi. Maka dalam hal ini budaya kerja terbentuk dalam satuan kerja atau organisasi itu sendiri. Artinya pembentukan budaya kerja terjadi ketika lingkungan kerja atau organisasi belajar dalam menghadapi permasalahan. Oke. Menurut Mukijah 2006, cakupan makna setiap nilai budaya kerja tersebut antara lain disiplin, keterbukaan, saling menghargai, kerjasama. Oke, untuk aku semuanya, untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini cukup sekian dan akan kita bahas selanjutnya di materi masih budaya kerja. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat untuk belajar.